Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini tertulis pada kitab Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Siapapun kita pasti punya pengalaman hidup yang beraneka ragam, suka duka, untung rugi, sukses gagal, manis pahit, dan sebagainya. Ketika sukacita, keberuntungan, atau keberhasilan ada di pihak kita, pernahkah kita bertanya, kenapa harus aku yang memperolehnya Tuhan? Atau pertanyaan ini cukup untuk pengalaman pahit, kesusahan, atau pergumulan berat, diiringi rasa kecewa, mengeluh, dan bersungut-sungut, bahkan berteriak, "Aku nggak kuat." Apakah kita hanya mau yang enak-enaknya saja, yang mulus-mulus saja, dan tidak siap hal yang pahit atau kesengsaraan? Sobat Kairos, di awal nas ini, Paulus sudah menyebut kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dengan kata lain, kesengsaraan pun berguna karena dapat mendekatkan diri kita kepada Tuhan dan berketergantungan kepada Tuhan. Sebaliknya, jika segala sesuatunya berjalan dengan baik dan mulus, justru membuat kita terlena. Iman pun tidak bekerja secara maksimal. Tuhan kita adalah Tuhan yang peduli, penuh kasih. Ia mengerti persoalan-persoalan dan pergumulan kita. Ia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, maksudnya pada segala situasi dan kondisi, termasuk hal-hal yang buruk dan kesengsaraan yang tidak mengenakan, tetapi tidak termasuk dosa atau kelalaian kita. Sobat Kairos, bisa saja Allah memakai peristiwa-peristiwa yang terjadi sebagai cara dan sarana untuk membentuk, mempersiapkan, dan menggenapkan rencananya demi kebaikan kita, masa depan yang penuh harapan. Oleh karena itu, kita perlu belajar memahami cara Tuhan bekerja, di mana Ia tidak pernah menjanjikan bahwa hidup orang percaya bebas dari persoalan. Dan Ia tidak menginginkan kita berpangku tangan saja atau segalanya mau cepat dan serba instan. Yang Tuhan mau agar kita menjalani prosesnya seperti seorang nahkoda yang handal, semakin berhasil ketika semakin banyak melewati ombak dan gelombang lautan. Jadi, kita tidak fokus pada persoalannya, namun fokus pada kasih dan kuasa Tuhan yang turut bekerja dalam situasi kondisi apapun. Ia membentuk kita agar lebih tangguh dan menghentar kita kepada hidup yang lebih berarti. Sobat Kairos, masih panjang hari-hari kita ke depan. Realita hidup pasti kita hadapi dengan warna-warninya. Maka, kalaupun kesusahan atau kesengsaraan terjadi, firman Tuhan inilah yang menguatkan dan menghibur kita bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Kita yang percaya dan yang telah menyerahkan diri kepadanya melalui iman kepada Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Keros. Tuhan memberkati. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi Kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!